Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menyampaikan materi yang berjudul pengawasan audit di lembaga keuangan syariah. Sebelum penyampaian materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 10. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Yolanda Putri Riyati. Kemudian ada rekan-rekan saya. Yang pertama ada Neng Wulandari, dan yang kedua ada Syafiatun Chairil Amalia. Baiklah, selanjutnya adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Syafiatun. Waktu dan tempat dipersilahkan. Di sini saya akan membahas dua subbab. Subbab yang up yaitu konsep pengawasan lembaga syariah. Yang pertama ada definisi pengawasan lembaga syariah. Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat diberikan hasil seperti yang diinginkan. Yang kedua yaitu pengaturan pengawasan lembaga syariah. Pengaturan dan pengawasan bank syariah yang dilakukan oleh BI meliputi aspek produk dan transaksi. Hal tersebut diuraikan dalam PBI nomor 7/3-PBI/2005 perubahan atas nomor 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah, bahwa setiap bank syariah pada dasarnya wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi a. Penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mudharabah atau deposito berjangka dengan prinsip mudharabah. Yang B. Penyaluran dana melalui prinsip jual beli dengan akad mudharabah, istisna, dan salam. Prinsip bagi hasil dengan akad mudharabah dan musyarakah, prinsip sewa menyewa dengan akad ijarah dan akad wa'iktina, prinsip simpan pinjam dengan akad qard. Yang C. Pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad wakalah, hawalah, kafalah, dan rahan. D. Pembelian, penjualan, dan peminjaman atas resiko sendiri, surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi yang nyata berdasarkan prinsip syariah. Yang E. Pembelian surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Indonesia. Yang ketiga yaitu tugas utama Dewan Syariah Nasional. Tugas utama Dewan Syariah Nasional mengacu pada keputusan DSN nomor 1 tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional MUI. Antara lain meliputi yang A. Menumbuh kembangkan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya. Yang B. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan usaha. Yang C. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah. Yang D. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. Poin yang keempat yaitu ada pedoman pengawasan lembaga keuangan syariah. Pedoman pengawasan ataupun tata cara penyampaian laporan hasil pengawasan diatur dalam Surat Edaran Nomor 8/19 DPBS tanggal 24 Agustus 2006 perihal tata cara pelaporan hasil pengawasan bagi DPS. Laporan pengawasan memuat beberapa hal. Yang pertama yaitu hasil pengawasan atas kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI. Yang kedua, opini syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh bank. Yang ketiga, hasil kajian atas produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN MUI. Yang keempat, opini syariah atas pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank. Selanjutnya subbab yang B yang itu tentang kerangka audit syariah. Yang pertama ada kerangka kerja audit syariah. Kegiatan audit di bank syariah terdiri atas 3 komponen, yaitu yang pertama audit internal yang dilakukan oleh auditor internal bank syariah yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan tidak ada salah saji yang bersifat material. Yang kedua yaitu audit eksternal yang dilakukan oleh auditor dari pihak luar bank syariah seperti BI atau akuntan publik yang tugasnya menguji kembali keakuratannya dari hasil audit internal. Yang C yaitu audit syariah dilakukan oleh auditor bersertifikasi SAS yang bertugas untuk memastikan bahwa produk dan transaksi bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan aturan syariah.
Yang kedua, landasan pelaksanaan audit syariah. Landasan syariah dari pelaksanaan audit adalah Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebohongan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu." Yang ketiga, tujuan audit syariah. Tujuan audit syariah adalah memastikan kesesuaian seluruh operasional bank dengan prinsip dan aturan syariah yang digunakan sebagai pedoman bagi manajemen dalam mengoperasikan bank syariah. Yang keempat, praktik audit dan pengawasan syariah. Yang A ada praktik audit syariah. Auditor eksternal dalam hasil auditnya akan memberikan opini atau pendapat, terutama laporan keuangannya telah disajikan secara wajar dengan menggunakan prinsip dan standar akuntansi yang diterima umum. Yang B, praktik pengawasan syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Garas dan Pierce tahun 2010 menyebutkan bahwa pengawasan syariah merupakan komponen penting dari struktur tata kelola lembaga keuangan syariah atau IFI. Tujuan adanya pengawasan syariah adalah memastikan IFI menjalankan aktivitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sebab selanjutnya yaitu mengenai standar auditing AAOIFI dan tahapan audit di lembaga keuangan syariah. Nah, di sini ada 5 poin. Yang pertama ada standar auditing AAOIFI yaitu Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Nah, yang kedua itu ada tahapan audit syariah. Yang ketiga itu ada metode dalam perencanaan audit. Yang keempat itu ada pelaksanaan dalam perencanaan audit. Yang kelima itu ada prosedur audit syariah. Penjelasan mengenai standar auditing AAOIFI itu Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, yaitu mengeluarkan dan menegaskan standar audit yang berlaku di lembaga keuangan syariah, nah termasuk bank yang banyak diacu di berbagai negara. Nah, standar auditing AAOIFI untuk audit pada lembaga keuangan syariah itu mencakup 5 standar, yaitu yang pertama tujuan dan prinsip, yang kedua yaitu laporan auditor, yang ketiga yaitu ketentuan keterlibatan audit, yang keempat yaitu lembaga pengawasan syariah, yang kelima itu ada tinjauan syariah. Selanjutnya yaitu mengenai tahapan audit syariah. Nah, audit syariah ini mempunyai 3 tahapan. Yang pertama itu ada perencanaan, yang kedua ada pengujian, yang ketiga itu ada pelaporan. Nah, perencanaan audit itu harus disusun dengan mempertimbangkan risiko yang dihadapi organisasi yang akan diauditnya. Dalam hal ini, auditor internal itu harus memanfaatkan output dari hasil penilaian risiko dalam perancangan program audit. Nah, oleh karena itu, auditor itu harus memahami proses dan alat yang digunakan dalam penilaian risiko tersebut. Tahap yang selanjutnya yaitu adalah pengujian. Nah, dalam menyusun rencana audit secara menyeluruh, itu auditor memiliki 5 jenis pengujian yang dapat digunakan untuk menentukan apakah laporan keuangan yang disajikan itu dengan layak. Nah, yang pertama yaitu ada prosedur pemahaman atas pengendalian internal, yang kedua itu ada pengujian pengendalian, yang ketiga itu ada pengujian substantif, yang keempat ada prosedur analitis, yang kelima ada pengujian terperinci atas saldo. Selanjutnya yaitu tahap pelaporan. Nah, ada 7 unsur pokok laporan audit bentuk baku. Yang pertama itu ada judul laporan yang berbunyi laporan auditor independen. Yang kedua yaitu ada pihak yang dituju. Yang ketiga itu ada paragraf pengantar. Yang keempat itu ada paragraf lingkup audit. Yang kelima itu ada paragraf pendapat. Yang keenam itu ada tanda tangan auditor, nama, dan nomor register negara auditor. Yang ketujuh yaitu ada tanggal. Selanjutnya yaitu tentang metode dalam perencanaan audit. Nah, secara umum
rencana audit itu disusun setelah auditi itu ditetapkan. Nah, auditi di sini adalah entitas organisasi atau bagian organisasi atau operasi dan program termasuk proses, aktivitas, dan kondisi tertentu yang diaudit. Nah, penyeleksian auditi dapat dilakukan dengan 3 metode. Yang pertama, ada metode systematic selection. Yang kedua, itu ada metode ad hoc audit. Yang ketiga, itu ada metode auditi request. Selanjutnya, yaitu mengenai kegiatan dalam perencanaan audit. Nah, rencana audit ini harus disusun dan didokumentasikan dengan baik. Nah, yang pertama yaitu ada penetapan tujuan dan ruang lingkup audit. Nah, tujuan fungsi audit internal adalah membantu manajemen dalam mencapai akuntabilitasnya dan memberikan solusi alternatif untuk memperbaiki pengendalian manajemen. Secara individual, tujuan audit internal itu dapat diklasifikasikan berdasarkan 3 kategori aktivitas audit. Selanjutnya itu ada review atas file audit dengan cara mempelajari kembali laporan dan informasi dari file audit yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, review ini bermanfaat untuk mengenal sifat operasi sebagai bahan untuk melaksanakan survei pendahuluan. Nah, selanjutnya itu ada menyeleksi tim audit dengan mempertimbangkan beban tanggung jawab yang akan dipikul oleh masing-masing staf auditor dan keahliannya itu yang diperlukan untuk mengaudit bidang-bidang tertentu. Selanjutnya itu ada komunikasi pendahuluan dengan auditi dan pihak lain yang berkepentingan dilakukan untuk mengkomunikasikan hal-hal yang berkenaan dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Mengakomodasikan akses terhadap fasilitas, catatan dan personal, serta memperoleh informasi dari auditi atau pihak lain yang terkait. Selanjutnya yaitu ada mempersiapkan program audit pendahuluan yang memuat informasi seperti sasaran dan tujuan, serta ruang lingkup audit, pertanyaan khusus yang harus dijawab selama audit dilaksanakan. Nah, prosedur audit yang digunakan, dan bukti-bukti yang akan diuji. Selanjutnya itu merencanakan laporan audit untuk mengkomunikasikan hasil audit kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi. Yang terakhir itu persetujuan atas program audit dari kepala bagian audit internal. Hal ini dilakukan untuk membantu memastikan bahwa prosedur kerja mendukung tujuan, sasaran, dan ruang lingkup audit. Yang terakhir yaitu mengenai prosedur audit syariah. Nah, secara umum yaitu ada yang pertama, itu mempelajari dan membandingkan data yang memiliki hubungan. Yang kedua itu ada memeriksa dokumen, catatan, dan pemeriksaan fisik atas mendapat informasi. Yang ketiga itu menghitung dan menelusuri dokumen. Yang keempat itu mencocokkan dokumen. Subbab yang terakhir yaitu berjudul jenis pendapat auditor hasil akhir kinerja auditing. Menurut Mulyadi ada 5 jenis pendapat yang dapat diberikan oleh auditor. Yang pertama yaitu pendapat wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Laporan audit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian diterbitkan oleh auditor jika kondisi berikut ini terpenuhi. Yang pertama, semua laporan neraca, laba rugi, laporan perubahan, ekuitas, dan laporan arus kas terdapat dalam laporan keuangan. Yang kedua, dalam pelaksanaan perikatan, seluruh standar umum dapat dipenuhi oleh auditor. Yang ketiga, bukti cukup dapat dikumpulkan oleh auditor dan auditor telah melaksanakan perikatan sedemikian rupa sehingga
memungkinkan untuk melaksanakan 3 standar pekerjaan lapangan. Yang keempat, laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Yang kelima, tidak ada keadaan yang mengharuskan auditor untuk menambah paragraf penjelas atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit. Selanjutnya, pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas atau unqualified opinion with explanatory language. Dalam keadaan tertentu, auditor menambahkan sesuatu paragraf penjelas atau bahasa penjelas yang lain dalam laporan audit meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan auditan. Paragraf penjelas dicantumkan setelah paragraf pendapat. Penyebab utama ditambahkannya suatu paragraf penjelas atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit baku yaitu yang pertama, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi berterima umum. Yang kedua, keraguan besar tentang kelangsungan hidup entitas. Yang ketiga, auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Yang keempat, penekanan atas suatu hal. Dan yang kelima, laporan audit yang melibatkan auditor lain. Selanjutnya ada pendapat wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Pendapat wajar dengan pengecualian diberikan apabila audit menyajikan secara wajar laporan keuangan dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang dikecualikan. Pendapat wajar dengan pengecualian dinyatakan dalam keadaan yang pertama, tidak adanya bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan terhadap lingkup audit. Yang kedua, auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia yang berdampak material dan ia berkesimpulan untuk tidak menyatakan pendapat tidak wajar. Selanjutnya ada pendapat tidak wajar atau adverse opinion. Pendapat tidak wajar diberikan oleh auditor apabila laporan keuangan audit tidak menyajikan secara wajar laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Selanjutnya yang terakhir yaitu tidak memberikan pendapat atau disclaimer of opinion. Auditor menyatakan tidak memberikan pendapat jika ia tidak melaksanakan audit yang memadai untuk memungkinkan auditor memberikan pendapat atas laporan keuangan. Pendapat ini juga diberikan apabila ia dalam kondisi tidak independen dalam hubungannya dengan klien. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.